Selamat siang semua. Kembali lagi di podcast online stock trading. Ya, sekarang kita kedatangan tamu spesial, narasumber kita dari WH Project, founder dari WH Project, yaitu Ko William Hartanto. Selamat siang, Ko. Siang. Ya, gimana kabarnya, Ko? Baik dong. Ya, kalau sakit gua nggak bisa isi podcast ini. Waduh. Ya. Jadi siang ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Oke. Ngobrol-ngobrol terkait tentang saham-saham lah ya. Ya, spesialisasi kita lah ya. Oh iya pasti. Saham-saham Indonesia, terus juga kebijakan-kebijakan yang ya baru-baru ini yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia yang mungkin belum lama sih ya, ada namanya FCA. Oke, FCA. Ya, Full Call Option. Nah, itu tuh sebenarnya ada pro kontra ya. Banyak banget ya. Dari investor-investor saham retail di Indonesia gitu. Ya. Terus juga sesudahnya ini baru-baru ini juga ada yang namanya mau rencana short selling. Iya betul ada short selling juga ya. Short selling juga. Nah, itu kan kalau pemikiran gue nih ya, Ko ya. Kayak kita kan disuruh nabung saham, yuk nabung saham. Tapi kenapa ada short selling gitu? Ya, mungkin situ aja sih. Terus mungkin yang untuk hari ini kita perdalam FCA dulu kali ya. Oke, boleh. Nah, kalau menurut Ko Will, FCA itu apa sih? Ya, kalau menurut gue pribadi ya, terlepas dari tujuan bursa bikin FCA, itu lebih kepada ke pengkategorian. Jadi misalnya saham yang dianggap punya masalah atau ada kondisi yang dianggap nggak layak, itu berusaha ngebantu investor untuk dengan kasih tahu gitu bahwa ini ada yang nggak beres. Makanya kan ada kalau nggak salah 11 kriteria untuk saham itu masuk FCA kan. Jadi kriteria-kriteria itu memang kalau diperhatiin ada hubungannya dengan kriteria yang berhubungan dengan kinerja atau performa dari emitennya juga, yang mana seolah-olah kayak kena hukuman dalam bentuk FCA. Sebenarnya sih gue lihat kayak gitu ya, lebih kepada pengkategorian. Cuman kayaknya waktu awal-awal penerapannya belum bisa diterima sama investor deh ya. Jadi ya investor dan trader lah ya khususnya. Jadi banyak yang nggak bisa terima karena dalam penerapannya tuh di harga saham bisa jatuhnya katanya sampai harga 1, terus bid offer yang nggak kelihatan, jam perdagangannya terpisah gitu ya. Jadi kayaknya bagian itu yang paling disayangkan memang, karena kalau menurut gua sih tujuannya oke. Cuman kalau bicara prakteknya memang pada waktu itu agak ngaco sih. Jadi protes-protes orang di luar sana sih bisa dimaklumin. Iya benar. Terkait bid offer itu sebenarnya kan kita buta ya di situ ya. Betul. Ditutup, bid offer ditutup segala macam. Nah, banyak yang bilang ini mah judi bro, like a gambling. Nah, kalau penerapan FCA ini sebenarnya udah diterapkan di mana aja sih kok? Kayak misalnya di luar negeri juga udah kali ya, atau apa di Indonesia aja ini? Setahu gue di luar negeri malah nggak ada, karena di luar negeri bahkan nggak ada auto rejection, jadi mau sehari jatuh 50% pun bisa aja. Gitu. Jadi FCA ini kayaknya bener-bener baru, dan kalau kita ngerti sistem auction alias lelang, sebenarnya sih penerapannya dibilang salah-salah banget, enggak ya, tapi lebih kepada orang nggak biasa ya dengan bid offer tutup. Karena kalau kita juga kadang bid offer harganya kan nggak kayak di pasar reguler. Bid itu harganya lebih rendah, offer harganya lebih tinggi. Kadang-kadang terbalik, offer malah harganya lebih rendah, bid harganya lebih tinggi, dan itulah lelang. Jadi misalnya dikasih harga bidnya 100, offernya di 50. Kalau lo mau jual di 100 ya udah ada yang mau beli, atau lo mau beli di harga 50 sudah ada yang jual. Jadi nggak harus ngelewatin fraksi-fraksi harga kayak yang terjadi di pasar reguler. Itu yang bikin dia beda sama perdagangan biasa, dan memang namanya juga auction kan, lelang kan. Tinggal siapa yang mau keluarin harga baru gitu loh. Iya. Tapi kalau misalkan kita mau beli nih offer, let's say 100 kan. Itu langsung match di jam selanjutnya. Kalau memang ada yang pasang offernya dan kita mau beli di harga itu bisa. Jadi yang penting harus ketemu antara penjual pembelinya. Iya. Nah, itu yang bikin prakteknya. pusing juga pembentukan harganya itu per jam ya kok ya. Iya. Itu sih biasanya yang bikin banyak banget investor atau retail yang nanya, ini kenapa FCA? Ini apakah benar melindungi investor gitu? Tapi kan banyak yang bilang kalau tujuan B itu membuat FCA ini kan melindungi investor, ya kan? Tapi kalau menurut gua, kalau melindungi investor kenapa nggak disaring dulu dari
dia punya IPO gitu loh dari B-nya. Mungkin itu sih. Susah bro. Jadi gini, BI itu kan memang perantara perdagangan. Ya kayak lu masuk ke pasar mau beli daging harapannya semua segar, tapi nggak ada yang tahu tiba-tiba ada nyelip yang busuk. Iya. Gitu kan. BI ya kurang lebih mainnya kayak begitu. Dia akan terima. Ya. Akan terima apa aja. Akan terima. Dan emiten kan bisa bikin laporan keuangan rangkap 1, 2, 3 segala macam, sampaikan yang bagus. Kalau menurut BI itu sudah aman, ya dia akan dikasih masuk. Terus tiba-tiba exit strategi di belakang kan juga kita nggak bisa atur semua dari awal. Jadi kalau menurut gua sih menyaring sebelum IPO itu almost impossible. Kecuali memang ada kriteria lain yang gua nggak kepikiran ya. Tapi kalau dalam kondisi normalnya, pada saat IPO BI pasti terima aja. Karena dia memang cuma perantara perdagangan. Sisanya adalah kemampuan investor sendiri. Karena kita bisa lihat BI nggak pernah ngajarin cara milih saham loh. Dia cuma ngajarin konteks dan benefit daripada investasi saham. Betul. Ya, jadi sisanya soal cara milihnya itu kembali ke kita. Makanya tadi gue konsepnya kayak di pasar. Kita maunya beli daging segar semua. Tapi mana ada yang tahu ada nyelip yang busuk-busuk di dalam kan. Dan apakah kita salahin pasarnya? Belum tentu. Belum tentu disengaja gitu loh. Iya. Jadi kalau menurut Kowil, apa yang harus dilakukan trader nih biar gak kejebak di saham FCA, ataupun memang yang udah kejebak di saham FCA, gimana cara bisa keluar atau bisa berbalik cuan lah? Oke, pertama edukasinya harus kuat bagaimana cara milih saham. Memang bukan berarti 100% menghindarkan kita dari FCA, bisa tetap kena. Tapi setidaknya kita bisa menghindarkan diri dengan potensi terhindarnya lebih besar. Terus kalau misalnya mau terlanjur kena, ya apa boleh buat, usahakan sih kalau misalnya kriteria FCA-nya itu yang masih bisa diperbaiki oleh emiten, ya kita berharap pada emiten ya. Tapi kalau yang belum masuk, gue ada tipsnya. Kebetulan gue bisa mengakali ini. Gue melihat karena FCA itu menurut gue cuman pengkategorian yang nggak usah bikin orang merasa ini sudah disaster dan harus kabur dari market. Buat apa cuma gara-gara gituan kan? Menurut gue kan cuma pembiasaan aja gitu loh. Dan soal harga jatuh di bawah 50, kita juga tahu ada papan akselerasi. Tapi papan akselerasi sama FCA, papan akselerasi kayak diterima aja sama orang-orang. Ya, harga sama-sama bisa drop sampai parah sekali. Tapi kalau 1, 2 ya. tetap bisa kan? Bisa. Nah, FCA juga kondisi yang sama, tapi kayak lebih dimasalahkan. Menurut gue cuma belum dibiasakan aja. Nah, tips yang gue bisa dapetin dari beberapa kali pengamatan terhadap saham-saham FCA itu, pertama perhatikan kategori atau kriteria kenapa saham itu masuk FCA. Jadi ada 11 kriteria ya variatif, dimana beberapa yang gue perhatikan 3 kategori ya. Pertama memang dari emiten yang bermasalah, kedua berhubungan dengan harga yang jatuh di harga 50 tapi nggak liquid, jadi tadi fundamental, terus likuiditas, volume perdagangan ya. Betul. Lalu dari aktivitas perdagangannya ya. Terakhir gue lihat sudah direvisi yang bursa, dimana kalau yang kayak di suspend lebih dari 1 hari itu FCA cuma 7 hari. Nah, jadi kalau sebagai trader kan biasanya saham kena FCA panik kan, turun terus kan berhari-hari, akhirnya grafik cuman garis-garis doang, gapnya banyak sekali. Hitungin aja hari FCA-nya berapa lama, terus lihat kriterianya apakah masih mungkin diperbaiki langsung atau tidak. Kalau misalnya contohnya kayak yang di suspend lebih dari 1 hari, berarti kan setelah open suspend FCA selesai akan kembali normal. Berarti lebih dari 1 hari atau 1 hari itu 7 hari FCA? Iya. Itu masih berlaku itu kriteria itu. Kalau lebih dari 1 hari misalkan di suspend 2 hari, 3 hari itu kena. FCA-nya berapa hari? 7 hari juga. Tetap 7 hari juga. Itu hasil revisi yang terakhir. Gitu. Jadi tinggal nunggu aja setelah mendekati hari ke-7 sudah mulai bisa persiapan watchlist. Kalau memungkinkan lo beli aja di area FCA-nya, selesai FCA balik normal kan orang mau perdagangkan lagi. Selama ini permasalahan apa? Bid offer-nya nggak kelihatan. Iya. Ketika bid offer kelihatan dan orang masih minat, bisa naik lagi. Dan memang sudah banyak saham-saham yang keluar dari FCA itu naiknya bisa ratusan %, malah berkali-kali lipat naiknya. Jadi ibaratnya ketika ketidakpastiannya udah hilang, orang langsung optimis lagi mas saham-saham itu. Dan ini gua nggak peduli dengan fundamental segala macamnya ya, ini tentang kepanikan pasarnya. Jadi pas di FCA pasar panik, lepas dari FCA optimis lagi, naik lagi harganya. Berarti kan kita bisa akalin pada saat FCA-nya. Tinggal bagaimana kita ngelihat itu. Maksudnya kriteria pas kena FCA-nya itu aman atau enggak? Masih bisa diperbaiki oleh emiten atau tidak? Atau apakah itu FCA yang mana kriterianya karena efek dari perdagangan doang? Karena kebetulan memang itu salah satu kriteria yang dipakai oleh BI saat ini. Kalau misalnya nanti dihilangkan ya lebih bagus. Tapi kalau misalnya tetap berlaku, ya kita perhatiin ini FCA-nya karena apa? Kalau misalnya karena memang dari emitennya sendiri bermasalah, udah kita benar-benar jauhin yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuma yang karena faktor perdagangannya dan lain-lainnya, atau emiten ada kelalaian apa yang ternyata bisa diperbaiki, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Malah boleh dibuat watchlist. Dan
potensi keuntungan selalu lebih besar dengan semakin rendah harga. Maksud gue gini, let's say harga sahamnya jatuh ke 1. Iya. 1 ke 2 berapa persen? Ketika lepas dari FCA langsung beggar, bener kan? Beggar langsung ya. Ini kita bicara indahnya karena kemungkinan lepas dari FCA itu sangat ada kan sebenarnya kan. Benar. Dan sedangkan pada saat di FCA harga udah jatuhin duluan. Ya oleh orang-orang yang panik dan nggak melihat bahwa potensi di masa depan bisa aja diperbaiki lepas dari FCA. Iya. Gitu maksud gua. Jadi kita perhatiin kriterianya dulu. Kenapa sih sampai kena hukuman FCA ini? Kalau aman boleh aja dicoba. Oke. Berarti kalau misalkan suspend sehari, besoknya udah nggak disuspend tapi kena FCA. Ya. Itu kita tunggu dulu 7 hari. Iya. 7 hari setelah ini baru kita jadiin watchlist. Kita lihat sahamnya itu permasalahannya bukan dari internal, Ya. tapi dari mungkin mekanisme pasar segala macam, volume perdagangan. Itu kita bisa chip in. Bisa. Itu nanti ketika lepas FCA orang malah biasanya nyesel kenapa gua nggak ambil pas di bawah. Iya. Ada loh yang kayak gitu. Iya. Jadi gue perhatiin polanya manfaatin kepanikan pasar doang. Kalau kita mau tetap anggap FCA ini sebagai sebuah fasilitas buat nyari harga murah ya. Dengan manfaatin kepanikan pasar, tapi yang paling utama cek dulu kriteria atau kenapa sih saham ini masuk FCA. Gila. Itu yang nentuin kenapa masih boleh di watchlist atau enggak. Kalau masalah internal ya udah berarti emitennya emang bermasalah. Masalah. Ya jangan mau gitu aja. Gimana beli saham itu lagi gitu, karena kok turun-turun lagi, turun-turun terus gitu. Paham sih, ya memang sebenarnya kayak gini sih mestinya BI yang lebih tahu lah kenapa dibikin full call option, Iya. kenapa nggak dibikin tetap transparan dengan jatuh ke harga 1 kayak lo bilang juga bisa. Gue sempat ngikutin juga nih kalau menurut gue ya, karena awalnya kan ada notasi khusus juga udah dijalanin duluan. Iya, notasi khusus, benar. Mungkin notasi khusus kurang diperhatiin sama market, gue rasa gitu ya. Jadi kayak cuma kasih notasi tapi tetap bisa diperdagangkan biasa, tetap bisa digoreng gitu sahamnya. Mungkin dianggapnya jadi kurang efektif, maka mulai ditindak dengan FCA mungkin aja. Jadi ya gue nggak tahu jawab pastinya. Ini cuma analisa gue, menurut gue bursa memutuskan untuk dengan tindakan langsung gitu loh. Iya. Tapi kalau untuk saham-saham gocapan ya, itu nggak langsung otomatis dia masuk FCA kan? Enggak kok. Jadi ada kriteria di mana kalau dia di bawah harga 51, tapi likuiditasnya rendah banget tuh baru kena. Oh iya. Makanya kayak Goto kan gitu, Goto kan nggak kena kan, ya? gocap tapi aktif banget akhirnya naik malah kan nggak pernah FCA kan. Bener. Kalau sampai FCA gue nggak bisa bayangin efeknya ke bursa gimana, kayak IHSG gimana. Salah satu big caps loh itu. Big capsnya bobotnya gede juga tuh di Iya. benar. Sampai dulu orang bilang IHSG indeks harga saham Goto kan. Di mana Goto naik IHSG Iya, naik, IHSG Goto naik. turun IHSG turun. Benar. Gua Tapi nggak sekarang sampai kalau Goto kena FCA mungkin gue pengen coba tapi efeknya ke IHSG gimana gitu kan. iya. Waktu itu pernah ada kena FCA nggak sih yang brand itu? Brand kena Ya. ya Itu karena apa ya? suspend lebih dari sehari. Lebih dari sehari. Dan waktu itu FCA-nya masih terapkan 30 hari. Makanya banyak banget yang protes. Nah, Karena dari emitennya nggak ada masalah. Cuma gara-gara kena suspend lebih dari sehari. betul. Suspendnya karena ini ya, mekanisme pasar. Iya. Itu market merah terus itu waktu FCA brand itu. Tapi Ya. setelah keluar sih Naik oke lagi kan? lagi, Iya. naik lagi. Nah, berarti Benar-benar. bisa dong trik yang gua jalanin kan tadi gua Iya, jelasin. bisa juga ya. Iya, bagaimana kita manfaatin setelah mendekati FCA selesai, naik lagi. Baru kita jadi watchlist, bisa lah kita chip in di situ ya. Yap. Oke. Apalagi ya kalau untuk FCA udah. Mungkin ini kali ya. Sekarang kita ngomongin IHSG. Apa sih pemberat IHSG sekarang? Itu kan ya biarpun nggak secara langsung Langsung ya. efek ke IHSG, tapi kan orang memperkirakan akan ada perubahan arus dana investor asingnya dan segala macam. Jadi diduga ya pasar akan lebih volatile. Belum lagi kan masih pada nunggu nih dari awal tahun belum jadi sampai sekarang. The Fed itu katanya mau red Cut cut, rate ya? belum terjadi sampai sekarang kan. Jadi kayaknya itu yang jadi pemberat market saat ini ya. Iya. Tapi kalau dari teknikal Om, Mm-mm. kalau dari teknikal IHSG untuk akhir tahun 2024 nih bakal kemana? Sekarang kan di 7.280-an ya. Heeh. Nah, apakah bisa nembus 6.000?
Kalau sekarang bilang ke 6.000 sih sulit ya kalau 6 menurut ribuan enggak? 6.000-an paling kalau worst scenario gua 6.800, tapi itu worst scenario ya. Kalaupun misalnya nanti kita kayak misalnya melanjutkan siklus tahunan di mana September sama November kan IHSG turun. Iya. Menurut gua kalau dalam skenario normal nggak ada sentimen yang memperparah, mungkin cuma sampai 7.000-an. 7 ribuan. Itu jangan jadi supportnya. Ya kalau resistennya estimasi balik ke all time high. Balik ke all time high. Berarti 7.400 sekian lah ya. Iya. Siap. Oke. Tapi ada saran nggak sih, Kowil, buat investor-investor retail atau investor-investor ya kayak kita ini untuk biar bisa bertahan lah di bursa saham gitu, biar bisa tetap cari cuan di bursa saham gitu. Ya sebenarnya banyak caranya sih ya. Kalau gue lebih ajarinnya ke fokus ya, khususnya fokus pada saham yang lagi diperhatiin. Karena sekarang ini kita lihat ada peran dari influencer juga dalam mengedukasi orang-orang. Dan banyak aliran yang dimunculkan baru. Dibilang salah sih enggak, tapi enggak selalu bisa digunakan. Misalnya kayak dulu ada yang namanya beli saham dengan perhatikan story dan lain-lain. Well, story is real ya, story tentang emitennya benar. Tapi respon terhadap sahamnya kan nggak selalu mengikuti. Gitu, kayak kita bilang nih, emiten story-nya bagus, tapi kalau nggak ada yang mau beli, what's the point? Dengan story itu nggak ada artinya sama sekali kan. Benar. Jadi maksud gue di sini aliran-aliran seperti itu sudah banyak sekali, yang hasilnya bikin investor pemula tuh biasanya bingung mau terapin yang mana. Jadi kalau saran gue selalu fokus aja pada yang lagi perhatiin. Misalnya lagi posisinya saham apa gitu, fokus aja pada pergerakannya. Dan ya kan nanti make money-nya dari situ juga, profit loss-nya tentukan dari situ. Karena percuma kita tahu terlalu banyak tapi nggak tahu terapinnya kan, nggak tahu bagaimana atau yang mana yang harus diterapkan dari semua ilmu-ilmu yang dipelajarin. Jadi kalau tips gue sih fokus aja pada saham yang lagi dipilih dan coba terapkan setiap analisa yang dipelajarin pada satu saham itu dulu. Nanti pelan-pelan sense-nya dapet gitu, karena nggak selalu market bergerak sesuai dengan maksudnya teori yang kita belajarin nggak selalu match dengan kondisi market. Market itu selalu dinamis. Kadang-kadang harus muncul teori baru mau nggak mau kan. Jadi coba fokus aja pada kondisi yang sedang terjadi. Kalau kita terlalu ngikutin berita sana sini dimasukin pusing sendiri kadang-kadang. Benar. Ya. Terlalu banyak pilihan tuh pusing sendiri. Ya contoh aja nungguin red cut udah dari Januari sampai Juli. Ya, kalau yang benar-benar aturannya harus potong suku bunga dulu baru invest udah 7 bulan bengong loh itu. Iya, ya kan? benar, Jadi benar. kadang-kadang kita lebih baik fokus pada apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini berarti IHSG-nya langsung. IHSG-nya pemberatnya apa, saham apa yang bisa punya tren tersendiri, lebih baik fokusnya kayak gitu aja. Oke. Tapi kalau kita bicara terkait fundamental ya. Ya. Banyak saham-saham yang berfundamental oke. Kayak misalkan sekarang lagi earning season ya. Earning season Q2. Let's say ASA kemarin. ASA kemarin laba naik 200%, tapi pas hari itu juga sahamnya turun. Nah, itu tuh kenapa bisa kayak gitu? Apakah nggak bisa buy momentum? Apakah memang harga sahamnya sudah price in? Ya kan, untuk dari dia punya earnings-nya, kenapa nggak selalu inline lah? Kayak misalnya fundamental sama pergerakan sahamnya. Biasanya ada kemungkinan memang price in. Misalnya harga saham udah naik duluan, nanti pas keluar earningnya ternyata memang bener naik, orang sudah profit taking. Itu bisa kejadian. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu, coba dicek misalnya apakah secara teknikal udah naik duluan. Kalau seperti itu price in memang bisa terjadi, atau memang bukan saham yang diminatin orang. Jadi ya seperti yang lo bilang, banyak yang earningnya bagus, valuasi murah. Kalau bicara ilmu-ilmu value investing udah match semua, tapi habis dibeli mau nunggu berapa tahun nggak naik-naik gitu kan. Itu kadang-kadang faktor minat juga. Jadi nggak semua saham itu pasti bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Kalau menurut gue ya, bukan berarti gue mengecilkan fundamental analisis, tapi karena fundamental itu kondisi emiten. Tapi keinginan beli atau kondisi pada harga saham itu ditentukan oleh minat beli pasar. Jadi kalau pasar nggak mau respon, mau labanya setahun naik 1000% juga gue rasa kalau memang nggak diminati nggak akan pernah naik. Gitu. Paling ujung-ujungnya cuma jadi saham yang kalau dia bagian dividen ya jadi tabungan doang. Gitu loh. Jadi gue rasa itu salah satu atau dari beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi jawaban kenapa fundamental nggak selalu inline sama harga ya. Tapi kalau untuk yang suka long term ya fundamental penting karena kita pastiin kita naruh uang di perusahaan yang aman. Kalau asal-asal taruh atau berkasus, delisting, lenyap uangnya ya kan. Jadi fundamental atau faktor keamanan tetap penting. Tetap penting ya. Siap. Tapi nggak pernah ya ada untuk yang emiten yang berfundamental oke kena FCA itu kayaknya nggak ada ya.
Kayaknya sejauh ini belum ya. Belum Mungkin ya? karena FCA juga masih baru ya kan, Maret Iya. baru diterapkan ya. Nggak tahu nanti ke depannya ada nggak. Nah iya, makanya kalau kita ngomong terkait FCA itu banyak banget pro dan kontranya lah. Dari mulai dari investor, juga dari influencer. Ya, Ya banyak yang bilang itu gambling, banyak yang bilang ini bursa saham Indonesia nggak mengayomi investor lah, istilahnya gitu. Nah makanya kalau sekarang kan kita udah tahu tips and tricksnya ya teman-teman untuk menghadapi FCA ini. Dari Cowil tadi udah dibilang kan kalau misalkan kalau udah terlanjur kena di FCA kita tunggu dulu lah ya. Tunggu dulu FCA itu selesai. Misalkan kalau untuk saham yang disuspend selama 1 hari bisa FCA selama 7 hari ya kok ya. ya. 7 hari dan hari ke-6 dan 7 kita riset dulu perusahaan ini oke. Dia FCA itu kena karena apa? Apakah karena internal perusahaannya yang bermasalah atau memang karena hanya mekanisme pasar saja? Nah kalau misalkan perusahaannya oke yang nggak bermasalah ya dan hanya mekanisme permintaan pasar aja ya kita bisa lah untuk Bisa. chip in lah ya Betul. ke saham-saham tersebut. Nah selepas dari FCA pasti optimisme akan kembali lagi ya. Ya. Siap. Thank you kok buat ilmunya nih. Sama-sama, Ilmunya bro. bermanfaat banget buat retail kayak saya juga sih retail sih. Ya. Oke, thank you Kawil buat ilmunya, tips and tricksnya bermanfaat banget buat kita semua nih para investor dan untuk sobat-sobat pos, thank you sudah menemani kita siang hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.